Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat semua, tempat di mana setiap cerita menyimpan pelajaran hidup. Dengarkan baik-baik karena di balik kisah ini ada hikmah yang menyentuh hati. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah yang menarik selanjutnya. Kisah ini akan dibacakan oleh narator kita. Seorang gadis miskin penjual mie ayam hidupnya pas-pasan, tapi hatinya begitu dermawan. Suatu pagi, ia melihat seorang ibu tua kelaparan di pinggir jalan dan tanpa ragu, ia memberinya semangkuk mie ayam hangat gratis. Yang tak pernah ia sangka, ibu tua itu ternyata adalah ibunda dari seorang milioner. Dan sejak hari itu, hidup gadis penjual mie ayam itu berubah selamanya. Langit kota pagi itu tampak muram. Awan menggantung berat seolah menahan tangis yang belum tumpah. Di sudut pasar tradisional yang becek dan sesak aroma sayur mayur, tampak seorang gadis muda mendorong gerobak kecil yang telah usang warnanya. Namanya Ratih, usianya 21 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya kecoklatan, namun wajahnya selalu menyimpan senyum tulus. Ia datang dari desa jauh di pinggiran Jawa Barat. Merantau ke kota dengan harapan bisa membantu ibunya yang sakit-sakitan di kampung. Satu-satunya modal yang ia miliki adalah gerobak kayu warisan pamannya dan resep mie ayam sederhana yang ia pelajari sendiri dari mencoba-coba. Gerobak itu selalu berhenti di lokasi yang sama di pojok pasar dekat yang listrik dan lapak bumbu dapur. Ia memasang tenda lusuh penahan panas dan hujan. Bangku plastik 3 biji ia susun sejajar. Di atas gerobak, termos air mendidih bergoyang pelan dan aroma kaldu ayam perlahan merambat ke udara. Namun pagi itu sepi. Tidak seperti biasanya, hanya 1-2 pembeli lewat sambil menatap lesu isi dompet mereka. Ratih duduk bersila di belakang gerobaknya. Matanya memperhatikan setiap pejalan yang melintas, berharap salah satunya berhenti dan memesan. Sepi banget, ya Allah, ucapnya pelan. Tapi ia tak mengeluh. Tangannya tetap sibuk membersihkan sendok, merapikan botol saus dan sambal, serta memastikan mie-nya tidak menggumpal. Meski hanya 2 porsi terjual sejak pagi, ia terus menunggu. Hatinya yakin setiap rezeki telah diatur. Ia hanya perlu bersabar. Seketika angin meniup pelan tenda tuanya, langit kian mendung, pasar makin lengang. Ratih menarik napas panjang, menatap kejauhan, lalu memandang gerobaknya sendiri. Ia membatin, kalau hari ini gak laku lagi, mungkin aku gak bisa belanja ayam buat besok. Namun, ia tetap duduk di sana, menunggu dengan harapan yang tidak pernah mati. Tepat saat Ratih hendak membereskan gerobaknya, matanya menangkap sosok asing di pinggir trotoar. Seorang perempuan tua duduk lemas bersandar pada tiang listrik. Tubuhnya gemetar tertutup kain tipis yang tanpa kotor. Rambutnya kusut, pipinya cekung, dan matanya kosong menatap tanah. Orang-orang lalu lalang tanpa menoleh. Beberapa menoleh sekilas lalu mempercepat langkah. Sebagian besar hanya melewati begitu saja seperti tak ada siapapun di sana. Ratih tak sanggup berpaling. Hatinya tergerak. Ia berdiri pelan, berjalan mendekat sambil membawa selembar plastik tipis untuk duduk. Ia jongkok di samping ibu tua itu dan berkata lembut, "Bu, ibu kenapa duduk di sini? Ibu lapar ya?" Ibu tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk. Bahunya gemetar, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Iya, nak. Sudah 2 hari saya gak makan." Ratih tercekat, matanya berkaca-kaca. Ia tak sempat berpikir panjang. Ia segera berbalik, membuka gerobaknya dan mengambil 1 porsi mie ayam. Mangkuk plastik bekas ia bersihkan cepat-cepat. Lalu ia isi dengan mie, kuah, potongan ayam, dan sayuran. Dengan hati-hati, ia membawa mangkuk itu ke ibu tua tadi. Ia tersenyum, menunduk, lalu menyodorkannya. "Ini, Bu. Makan ya. Hangat. Enak kok, gak usah bayar gak apa-apa." Ibu itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat menerima mangkuk itu. Ia menahan tangis, tapi air matanya tetap jatuh, menetes di atas kuah mie yang mengepul. Ratih duduk di sampingnya, memegang pundaknya yang ringkih. Ia tak berkata apa-apa, hanya menemani dalam diam.
Di antara hiruk-pikuk pasar yang tak peduli, satu mangkuk mie ayam hangat menjadi penghangat bagi dua hati. Hati yang satu sedang kelaparan, hati yang satu lagi sedang diuji keikhlasannya. Dan langit yang mendung perlahan meneteskan gerimis kecil, seolah ikut menangis. Hujan turun perlahan, membasahi jalanan pasar yang mulai tergenang. Ratih membantu ibu tua itu makan sampai habis, lalu memberinya segelas air dari botol minumnya sendiri. Setelah memastikan si ibu baik-baik saja, Ratih kembali ke gerobaknya. Waktu sudah hampir zuhur. Tenda lusuhnya mulai basah di ujung-ujungnya. Angin menusuk lembut membuat tubuh Ratih menggigil. Ia melihat wadah bahan dagangannya masih banyak tersisa. Hanya 2 porsi yang terjual hari itu dan 1 ia berikan secara cuma-cuma. Ia duduk diam sambil membuka kaleng kecil tempat menyimpan uang hasil jualan. Jumlahnya sangat sedikit. Bahkan untuk belanja ayam dan mie besok saja sepertinya tak cukup. Ratih menarik napas panjang. Matanya menatap langit yang mendung. Lalu ke arah ibu tua yang kini tertidur bersandar di tiang. Ia membatin. Ya Allah, aku gak tahu besok bisa jualan apa enggak. Tapi kalau tadi aku gak kasih dia makan, gimana nasib beliau? Ratih menggenggam uang receh yang tersisa. Bibirnya bergetar, tapi ia tetap tersenyum. Rezeki itu gak selalu soal uang. Yang penting tadi ada yang bisa makan. Sisanya aku serahkan ke MU. Ya Allah. Dengan langkah pelan, ia membereskan gerobaknya yang lembab. Ia dorong kembali melewati lorong pasar yang sepi, menembus gerimis yang makin deras. Sepanjang perjalanan, ia terus berdoa dalam hati. Meski perutnya sendiri belum terisi sejak pagi, tak satu pun pembeli datang hingga hari berganti senja. Namun di hati tak ada penyesalan. Hanya keikhlasan yang sederhana, namun kuat menopang langkahnya yang lelah. Pagi berikutnya, Ratih tetap datang ke pasar meski hatinya penuh keraguan. Ia hanya membawa bahan untuk 5 porsi mie ayam. Itu pun hasil dari menjual beberapa barang kecil yang tersisa di kosannya. Tak ada ayam segar. Hanya potongan seadanya, tapi ia tetap tersenyum. Tetap merapikan bangku plastik dan tenda yang mulai sobek di ujungnya. Langit cerah pagi itu, kontras dengan hatinya yang masih digelayuti cemas, ia duduk sambil menatap jalanan. Orang-orang lalu lalang seperti biasa. Namun, belum ada satupun yang mampir. Tiba-tiba suara mesin mobil terdengar mendekat. Sebuah mobil mewah hitam berhenti perlahan di depan gerobaknya. Kaca jendela bagian sopir menurun pelan. Dari dalam, seorang pria muda berjas rapi turun dengan langkah mantap. Orang-orang di pasar mulai melirik. Beberapa bahkan berbisik. Siapa pria tampan dengan mobil semewah itu datang ke pojok pasar yang becek? Ratih berdiri kaku. Gerobaknya persis di depan mobil itu. Ia panik, takut dimarahi karena menghalangi jalan. Namun, pria itu justru mendekat. Matanya menatap Raih penuh perhatian. Ada ketegasan dalam raut wajahnya, tapi juga keteduhan. Permisi, Mbak, ucap pria itu ramah. Saya boleh pesan 1 mangkuk mie ayam. Ratih terperangah. Ia mengangguk gugup. Nyaris tersandung saat mengambil mangkuk bersih. Iya, Mas. Bentar ya. Tangannya sedikit gemetar saat meracik. Tapi ia berusaha memberikan yang terbaik. Ia tambahkan irisan ayam, sawi rebus, kuah hangat, dan sedikit bawang goreng. Pria itu duduk di bangku plastik yang warnanya mulai pudar. Ia tak tampak jijik atau keberatan, justru menikmati suasana pasar dengan santai. Ratih berdiri di samping gerobak, pura-pura merapikan sendok. Padahal ia terus mencuri pandang. Siapa pria itu? Apa benar-benar ingin makan atau hanya pura-pura? Yang pasti kehadirannya membuat semua orang menoleh. Tapi Ratih hanya ingin tahu satu hal. Mengapa dia datang ke gerobak mie ayam kecil seperti miliknya? Pria muda itu menikmati setiap suapan mie ayam buatan Ratih dengan tenang. Tangannya elegan, gerakannya sopan. Ia tak berkata banyak, hanya sesekali mengangguk sambil mengunyah perlahan. Sementara itu, Ratih berdiri di belakang gerobak dengan hati tak menentu antara gugup, bingung, dan penasaran. Beberapa pedagang di sekitar mulai berbisik. Ada yang tersenyum, ada yang mendekat pura-pura beli sayur agar bisa melihat dari dekat.
Tapi pria itu tak terganggu sedikit pun. Justru setelah menghabiskan setengah mangkuk, ia menoleh ke arah Ratih. "Enak sekali," ucapnya sambil tersenyum. Ratih menunduk malu. "Alhamdulillah, Mas." Maksud saya makasih." Setelah menghabiskan makanannya, pria itu berdiri dan berjalan ke arah kaleng kecil tempat uang hasil jualan Ratih disimpan. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompet kulitnya. Jumlahnya lebih banyak dari harga satu porsi mie ayam. Ratih buru-buru melambaikan tangan. "Mas, segitu kebanyakan. Harganya cuma 10.000 rupiah kok." Tapi pria itu tetap menyelipkan uangnya ke dalam kaleng, lalu menatap Ratih dengan pandangan yang tak biasa. Ada keteduhan, namun juga rasa hormat. "Simpan saja, anggap ini buat bayar 2 porsi." Ratih ingin bicara lagi, tapi pria itu sudah bersiap kembali ke mobilnya. Namun sebelum benar-benar masuk, ia menoleh sekali lagi. "Terima kasih sudah menolong ibu saya kemarin." Ratih tertegun. Suaranya tercekat. "Ibu bapak?" Pria itu mengangguk pelan. "Iya, ibu saya yang kemarin duduk di trotoar yang kamu kasih mie ayam." Ratih seperti disambar petir. Tangannya lemas memegang sendok. Ia terdiam lama menatap punggung pria itu yang perlahan menjauh lalu masuk ke dalam mobil hitam mewahnya. Mobil itu melaju pelan meninggalkan pasar tapi hati masih tertinggal di tempat. Diiti jantungnya tak beraturan. Ia tak menyangka ibu tua yang ia bantu kemarin adalah ibu dari pria itu. Ia tak tahu harus senang atau bingung. Tapi satu hal yang pasti, pertemuan tadi mengubah sesuatu dalam dirinya. Ada harapan yang tiba-tiba tumbuh dari reruntuhan cemasnya. Dan Ratih tak menyadari bahwa kisah hidupnya baru saja memulai babak baru. Pagi-pagi sekali Ratih bangun lebih cepat dari biasanya. Berniat berangkat lebih awal agar bisa menyiapkan bahan dengan rapi. Tapi saat membuka pintu kontrakan kecilnya yang terbuat dari triplex, ia dikejutkan oleh sesuatu yang terselip di bawah roda gerobaknya. Sebuah amplop putih tidak tertulis nama pengirim. Hanya secarik kertas terlipat rapi di dalamnya bersama dengan selembar bukti transfer ban. Dengan tangan gemetar, Ratih membuka lipatan kertas itu dan mulai membaca pelan-pelan. Tulisan tangan itu sederhana tapi rapi. "Mbak Ratih, saya ingin membantu. Saya sudah transfer sejumlah uang ke rekening ini. Gunakan untuk menambah modal. Terima kasih atas kebaikan hati Mbak pada ibu saya. Arga." Nama itu membuat Ratih menahan napas. Arga, pria muda dari mobil hitam kemarin. Ia segera melihat bukti transfer yang terlampir. Matanya membelalak. Jumlah yang tertera membuat Ratih lemas bersandar ke dinding. Angka itu terlalu besar untuk diproses langsung oleh pikirannya. Bukan hanya cukup untuk modal mie ayam, tapi bahkan cukup untuk menyewa kios kecil, memperbaiki gerobak, dan membeli peralatan baru. Ia memeluk amplop itu ke dadanya. Matanya mulai berkaca-kaca. Sujud syukur ia lakukan di lantai keramik yang dingin. Mulutnya lirih berdoa. "Ya Allah, ini balasan atas semangkuk mie ayam gratis itu. Aku benar-benar gak menyangka." Hari itu ia tak langsung ke pasar. Ia pergi ke toko kayu, membeli bahan untuk memperbaiki gerobaknya. Ia juga membeli kompor baru, panci besar, sendok bersih, dan 1 termos air panas. Semuanya ia catat dengan hati-hati agar tak 1 rupiah pun terbuang sia-sia. Beberapa hari kemudian, gerobak Ratih berubah total. Warna catnya cerah. Tulisan mie ayam Ratih terpampang di bagian depan dengan huruf tebal. Ada payung baru, bangku lebih kuat, dan aroma kaldu ayam yang menggoda dari kejauhan. Orang-orang di pasar mulai melirik heran. "Bukannya ini si Ratih yang dulu gerobaknya reot?" tanya seorang ibu-ibu. Ratih hanya tersenyum saat ditanya. Ia tak pernah menyebut bantuan dari siapa yang ia tahu kebaikan yang ia beri tanpa pamrih kini kembali padanya lewat jalan yang tak terduga. Gerobak baru Ratih menarik perhatian banyak orang. Warna merah marun dengan garis emas di sisi-sisinya mencolok di antara tenda-tenda pasar yang kusam. Aroma mie ayam dengan kaldu kental menggoda hidung siapapun yang lewat. Hari demi hari, warung kecil Ratih makin ramai. Tak jarang pembeli harus antre bangku tak cukup. Anak-anak sekolah, ibu-ibu pasar,
hingga tukang ojek mulai jadi pelanggan tetap. Beberapa bahkan datang hanya untuk mencicipi sambal buatan Ratih yang katanya pedasnya bikin kangen. Tak hanya memperbaiki gerobaknya, Ratih juga mulai menambah menu. Ia mencoba membuat mie ayam pangsit dan bakso sederhana. Resepnya ia uji coba sendiri. Dengan mencoba rasa berulang-ulang di malam hari, hasilnya luar biasa. Pelanggan makin bertambah. Setiap hari dagangannya ludes sebelum zuhur. Keuntungan perlahan naik. Tapi yang paling membuat Ratih bersyukur bukan soal uangnya, melainkan saat bisa mengirim lebih banyak ke kampung untuk kebutuhan ibunya yang sakit. Beberapa bulan kemudian, Ratih memberanikan diri menyewa kios kecil dekat terminal. Letaknya strategis. Banyak penumpang dan sopir angkot yang butuh makan cepat. Di sana ia membuka cabang pertama. Ia mempekerjakan 2 pegawai, semuanya perempuan muda yang juga berasal dari kampung dan kesulitan ekonomi. Ia ajari mereka cara meracik mie, cara melayani dengan ramah, dan yang paling penting tidak pelit sedekah. Setiap pagi sebelum buka, Ratih menyiapkan beberapa nasi bungkus untuk dibagikan pada gelandangan yang biasa tidur di belakang pasar. Ia tak pernah menyebutkan siapa yang membiayai atau dari mana nasi itu berasal. Ia hanya bilang satu hal, kalau kita berbagi, Allah yang ganti. Orang-orang kini mengenalnya bukan hanya sebagai penjual mie ayam, tapi juga sebagai perempuan muda yang ulet, jujur, dan selalu tersenyum. Bahkan saat hujan deras dan pembeli sepi, senyumnya tak pernah hilang. Namun, di balik semua kesibukan itu, ada satu sosok yang masih terus datang diam-diam. Duduk di bangku pojok, makan tanpa banyak bicara. Arga, pria itu sesekali mampir ke kios Ratih. Ia tak pernah membawa rombongan, tak pernah memakai jas atau tampil mencolok. Ia hanya datang, duduk, makan, dan tersenyum. Tapi Ratih sadar dari tatapan matanya ada sesuatu yang perlahan tumbuh dan belum terucap. Malam itu, kios mie ayam Ratih sudah tutup. Hujan baru saja redah. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu kota. Ratih tengah merapikan meja. Ketika suara langkah kaki mendekat, Arga datang lagi. Kali ini tidak seperti biasanya. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam. Di tangannya ada sekota kecil berbungkus kain coklat. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Ratih tersenyum menyambut. Tapi sebelum sempat berkata apa-apa, Arga sudah bicara lebih dulu. Ratih, aku tahu kamu perempuan yang kuat. Kamu gak pernah minta-minta, gak pernah mengeluh. Bahkan saat kamu sendiri susah, kamu tetap bantu orang lain. Ratih terdiam. Suasana tiba-tiba hening, hanya terdengar rintik air yang menetes dari atap seng. Arga melanjutkan, suaranya lebih pelan. Aku ingin hidupku ditemani oleh seseorang seperti kamu. Aku gak datang bawa janji atau kemewahan, tapi aku datang bawa niat. Bukan sebagai pembeli mie ayam, tapi sebagai laki-laki yang ingin meminangmu. Ratih menutup mulutnya, menahan napas. Matanya membulat, hatinya berdegup kencang. Ratih, maukah kamu mendampingi aku selamanya sebagai istri? Air mata Ratih tumpah. Ia mengangguk pelan tanpa bisa berkata. Pelukannya pada kotak sendok di tangan menjadi erat. Di matanya semua kenangan terputar dari gerobak reot, mie ayam gratis hingga pria di hadapannya yang kini melamar dengan hati bukan harta. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Hanya dihadiri keluarga dekat, tetangga dan rekan pasar. Tak ada gedung mewah atau pelaminan megah. Tapi senyum Ratih dan Arga mengalahkan semua kemegahan yang tak ada. Setelah menikah, Ratih tetap mengelola usaha mie ayamnya. Bedanya, kini ia punya modal besar, jaringan luas, dan dukungan penuh dari suaminya. Ia membuka cabang di beberapa tempat strategis. Ia tetap mempekerjakan orang-orang kecil dan ia tetap membagikan nasi bungkus. Setiap pagi, di balik kesuksesannya, Ratih tak pernah lupa semua ini dimulai dari satu porsi mie ayam hangat yang ia berikan dengan tulus untuk seorang ibu yang kelaparan. Dan dari ketulusan itulah takdir indahnya dimulai. Dalam diam, Allah membalas dengan cara yang tak terduga dan tak ternilai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan orang-orang yang bergelimang harta, namun enggan berbagi. Di sisi lain,
Ada pula mereka yang hidup serba kekurangan, namun masih mampu tersenyum, bahkan bersedekah dari sedikit yang mereka punya. Kisah fiktif tentang Ratih, seorang gadis miskin penjual mie ayam di pasar tradisional, menjadi gambaran indah bagaimana keikhlasan sekecil apapun bisa membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tak disangka. Ratih bukan siapa-siapa. Ia tak punya gelar, tak punya harta, dan hanya mengandalkan gerobak tua sebagai sumber penghasilan. Ia hidup jauh dari kampung halaman, menanggung beban keluarga, dan bahkan tak yakin apakah esok ia bisa terus berjualan atau tidak. Namun satu yang ia miliki dan sangat mahal di mata Allah, yaitu hati yang ikhlas dan mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. Ketika Ratih melihat seorang ibu tua kelaparan di pinggir trotoar, ia tak menunggu bantuan dari pemerintah, dari warga sekitar, atau dari dermawan kaya. Ia sendiri yang bergerak. Ia rela memberikan 1 porsi mie ayam. Meskipun saat itu hanya beberapa porsi saja yang bisa ia jual. Ia tahu secara logika memberi 1 berarti mengurangi. Tapi di hatinya memberi 1 berarti menyelamatkan 1 jiwa yang sedang bertarung dengan rasa lapar. Dan benar saja, ternyata ibu tua yang ia tolong adalah ibunda dari seorang pria kaya raya bernama Arga. Disitulah cerita mulai berbalik. Langit membalas perbuatan baiknya bukan hanya dengan ucapan terima kasih, tetapi dengan pembuka jalan rezeki yang jauh lebih besar. Uang modal datang tanpa diminta. Usaha mie ayamnya berkembang. Cabang demi cabang dibuka. Bahkan akhirnya cinta pun tumbuh dari perbuatan tulus tersebut. Ratih menikah dengan Arga bukan karena kemewahan, tapi karena ketulusan dan kerja keras yang Arga kagumi. 1 kebaikan tak pernah sia-sia. Kebaikan sekecil apapun ketika dilakukan dengan ikhlas tak akan pernah hilang begitu saja. Dalam cerita ini, Ratih hanya memberikan 1 mangkuk mie ayam. Tapi nilai di balik pemberian itu jauh lebih besar daripada nominalnya. Ia memberi saat dirinya sendiri kekurangan. Ia memberi tanpa tahu siapa yang ia beri. Ia hanya melihat penderitaan lalu bertindak. Dalam hidup kita seringkali ada kesempatan menolong, tapi kita menundanya karena merasa belum cukup. Padahal kebaikan bukan soal jumlah, tapi soal keikhlasan. 2. Jangan remehkan orang yang terlihat tak berdaya. Ibu tua di pinggir jalan itu tampak lusuh, lemah, dan seolah tak berarti di mata banyak orang. Tapi siapa sangka ia adalah ibu dari seorang milioner. Pelajaran besar bagi kita untuk tak menghakimi seseorang dari penampilannya. Dunia ini penuh kejutan. Seringkali yang tampak lemah justru memiliki kekuatan di baliknya. 3. Jangan menilai orang dari hartanya. Arga, sang milioner, tidak datang dengan kemewahan saat menyambangi gerobak Ratih. Ia turun dari mobil mewah bukan untuk pamer, tapi untuk mencari tahu siapa orang baik yang telah menyelamatkan ibunya. Ia pun memberi dengan cara elegan, tanpa merendahkan, tanpa mengikat, hanya niat tulus membalas kebaikan.